Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kali ini saya ingin memberikan wawasan atau pengetahuan tentang rasa bahagia rasa bahagia. Seperti yang saya uraikan dalam video yang beberapa hari yang lalu bahwa orang yang sembuh asam lambung itu akan muncul rasa bahagia gitu. Rasa bahagia ini atau bisa dikenal juga dengan mood dengan istilah mood Jadi mood itu muncul lagi setelah dia sembuh dari sakit asam lambung gitu. Nah, dan rasa bahagia ini harus selalu dipelihara gitu supaya dia tetap sehat gitu. Jadi dengan kata lain bahwa kita harus menjaga dan menerapkan rasa bahagia itu terus menerus dalam kehidupan kita sehari-hari gitu dan ditambah dengan kita harus selalu bersyukur gitu dalam situasi apapun gitu Baiklah, saya mulai dengan pengertian rasa bahagia dulu supaya paham gitu apa yang dimaksud dengan rasa bahagia. Jadi kalau menurut Wikipedia ensiklopedia Wikipedia yang bahasa Indonesia itu gitu itu rasa bahagia atau kebahagiaan atau kesenangan adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta dan kepuasan Jadi itu yang dimaksud dengan dengan rasa bahagia atau kebahagiaan. Itu menurut Wikipedia Menurut kalangan ini psikolog atau psikiater itu rasa bahagia itu adalah sebuah pilihan gitu sebuah pilihan. Artinya keputusan untuk kita bahagia atau tidak senang atau tidak itu ada tergantung pada masing-masing orang gitu Itu menurut psikolog gitu Jadi artinya kita bisa memutuskan kita mau bahagia atau mau tidak gitu Nah itu kira-kira kalau menurut kalangan psikolog gitu Kemudian menurut kalangan kedokteran gitu bahagia itu terjadi sebagai akibat adanya neurotransmitter Jadi adanya neurotransmitter yaitu neurotransmitter tertentu di dalam otak Jadi ada neurotransmitter tertentu di dalam otak gitu Neurotransmitter merupakan zat kimia pada sistem saraf yang menyebabkan seseorang merasakan sedih, senang, takut, jatuh cinta dan perasaan lainnya Jadi neurotransmitter itu yang mengatur neurotransmitter maksudnya
Jadi neurotransmitter itu yang mengatur situasi ini kita ya, situasi jiwa kita gitu ya. Pada kondisi seorang yang neurotransmitternya utamanya yang dihasilkan oleh otak adalah zat dopamin dan serotonin ya, serotonin gitu ya, serotonin. Nah, ini dopamin dan serotonin ini, serotonin ya, serotonin. Apa ya? Jadi zat dopamin dan serotonin ini nantinya akan mempengaruhi tubuh dengan berbagai mekanismenya gitu ya. Jadi neurotransmitter utama yang dihasilkan oleh otak itu adalah dua zat itu ya, dopamin dan serotonin ya, serotonin itu yang akan mengatur mempengaruhi tubuh ya dengan berbagai mekanisme gitu ya. Kemudian ya, saya lanjut lagi ya. Efek bahagia yang dirasakan ya akan berdampak pada beberapa bagian organ tubuh gitu ya. Antara lain ya, yang pertama itu otak gitu ya, otak. Jadi organ utama ini dipengaruhi oleh rasa bahagia adalah otak itu sendiri gitu ya. Jadi neurotransmitter itu yang beredar dalam otak akan mempengaruhinya gitu ya. Jadi beberapa manfaat positif rasa bahagia adalah lebih mudah belajar misalnya ya, dan mengingat sesuatu gitu ya. Jadi orang yang dia merasa bahagia ya, maka dia mudah gitu ya mengingat pelajaran, misalnya karena dia senang dengan gurunya ya, atau dia senang dengan pelajarannya, maka itu pelajaran itu jadi mudah diingat gitu ya oleh dia gitu. Proses pembentukan memori lebih baik dibandingkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan gitu ya, atau stres ya. Jadi memori itu muncul, memori yang kuat itu muncul dalam keadaan rasa bahagia gitu ya maksudnya. Kemudian jantung dan peredaran darah, itu yang kedua ya, yang kedua daripada efek bahagia kepada organ tubuh tadi ya. Rasa bahagia tidak hanya mempengaruhi otak, tapi juga mempengaruhi jantung dan peredaran darah. Jadi waktu ketika dia merasa bahagia, maka dia dalam keadaan kondisi yang rileks ya, atau santai gitu ya. Hal ini akan membuat jantung dan pembuluh darah juga santai gitu ya, atau rileks gitu ya. Demikian ya. Jadi pembuluh darah yang rileks itu ya akan mencegah terjadinya hipertensi atau stroke gitu ya. Jadi hipertensi itu merupakan faktor risiko terhadap penyakit lain gitu ya, seperti penyakit jantung, koroner, dan stroke gitu ya. Itu yang mengenai yang kedua ya, efeknya terhadap organ jantung dan
apa namanya tadi, pembuluh darah gitu ya. Kemudian ya yang ketiga ya, nah ini menyangkut terkait juga dengan ini ya, dengan asam lambung gitu ya. Efeknya itu yang ketiga adalah dia mempengaruhi sistem saraf autonom ya, sistem saraf autonom. Sistem saraf autonom adalah sistem saraf yang memiliki pengaturan khusus ya, di luar kendali dan di luar kendali dan kebahagiaan ya, di luar kendali kebahagiaan gitu maksudnya. Selain jantung dan pembuluh darah yang telah dijelaskan di atas ya, maka beberapa organ yang juga dipengaruhi oleh saraf autonom adalah saluran napas ya, saluran napas, kemudian saluran pencernaan dan saluran kemih ya. Nah, itu yang dipengaruhi oleh sistem saraf autonom gitu ya. Sehingga ini akan memberikan efek positif terhadap organ orang tersebut. Misalnya memperlancar saluran pencernaan gitu ya, nah, kemudian saluran pernapasan dan kandung kemih gitu ya. Jadi saluran pencernaan itu adalah efek daripada rasa bahagia ya, rasa bahagia sangat mempengaruhi gitu ya, kelancaran saluran pencernaan. Itu sebagai dampak daripada pengaruhnya kepada organ tubuh gitu ya, yakni sistem saraf autonom ya, autonom gitu. Makanya penting rasa bahagia ini kita pelihara supaya sistem pencernaan kita bisa tetap lancar gitu ya, karena dia oleh adanya rasa bahagia itu dia menjadi santai atau rileks ya. Jadi dia dalam mengolah makanan atau memproduksi nutrisi itu tenang-tenang aja ya, santai-santai aja gitu ya. Itu yang mengenai efek daripada rasa bahagia terhadap organ tubuh gitu ya. Kemudian langkah apa ya yang kita bisa ambil ya supaya kita bisa merasa bahagia gitu ya. Jadi langkah yang bisa agar kita bisa merasa bahagia ya. Jadi langkah agar kita bisa merasa bahagia. Itu yang pertama adalah tertawa ya, tertawa. Atau senyum ya, senyum juga bisa. Kemudian 2, bersyukur ya. Ketiga, lakukan yang Anda sukai ya. Yang keempat, lakukan hal yang baru ya, hal yang baru. Yang kelima ini luangkan waktu untuk bermain ya, luangkan waktu untuk bermain. Keenam, jangan menyangkal atau mengabaikan perasaan Anda ya. Jadi kita jangan mengabaikan perasaan kita sendiri gitu ya. Kemudian nikmati saat ini. Ke-8, pergi ke alam terbuka ya. Ke-9, berada pada lingkungan yang bahagia ya. Jadi jangan kita main atau sowan ke lingkungan yang brengsek gitu ya, jangan ya. Nah, kemudian yang ke-10, menghargai orang lain ya.
Dan yang ke-11 atau yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Jadi itulah langkah agar kita bisa merasa bahagia, ya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan, ya, dan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.